Mbak Feby. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baik ya. Gimana akhir-akhir ini di perkuliahan? Akhir-akhir ini di perkuliahan cukup capek ya, Bu ya. Karena mulai memasuki perkuliahan daring gitu, Bu ya. Jadi kayak lebih banyak tugasnya lagi. Terus belum lagi tugas-tugas di organisasi kayak gitu sih, Bu. Jadi Siang kayak lebih saya capek. berduhur Jadi Mbak Feby ini merasa siang. capek karena Saya tak ada pakai banyak kak, insya tugas Allah dan gak juga gitu. kegiatan di organisasi, tugas-tugas di organisasi seperti itu ya. Tapi Gak di deh sini kak, apakah Mbak gak Feby deh. ini Soalnya enak bales enjoy dalam menjalani NSD sing itu wis bales apa masuk. ada tekanan? Eh, nggak bisa dibilang enjoy banget ya, Bu ya. Kayak lebih ke tertekan, tapi ya kayak ya udah, karena itu kan juga termasuk tanggung jawab saya ya, Bu ya. Jadi lebih ke menjalani aja gitu. Jadi di sini Mbak Feby juga bertanggung jawab ya dalam hal-hal yang Mbak Feby tempuh dalam perkuliahan itu. Nah, di sini sebelum kita mulai lebih jauh nih, uh, perlu diingat juga bahwasanya dalam sesi konseling kali ini Mbak Feby dalam konseling nggak perlu khawatir ya kalau masalah yang Mbak Feby ceritakan ini akan keluar kemana-mana. Nah, di sini saya juga menurut asas kerahasiaan. Jadi dari selesainya sesi konseling kali ini, saya juga ngekip masalahnya Mbak Feby. Juga Mbak Feby diharapkan untuk terbuka dan juga sukarela dalam menyampaikan apa yang menjadi unek-unek Mbak Feby, apa yang menjadi kendala Mbak Feby. Jadi di sini nanti kita akan lancar dalam melaksanakan sesi konseling. Oke, apakah bisa dipahami, Mbak? Bisa Ibu. Oke, selanjutnya dengan keterbatasan waktu ya, kita untuk sesi konseling pada kali ini kita batasi dengan waktu durasi 20 menit dan nanti kiranya belum selesai kita akan menjadwalkan pertemuan lagi, begitu ya Mbak Titi? Baik Ibu. Untuk itu juga saya izin untuk mencatat hal-hal yang sekiranya nanti dari permasalahan Mbak Peggy ini sebagai kata konseling pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Apa diperbolehkan? Boleh Ibu, diperkenankan. Oke, selanjutnya apakah ini Mbak Feby udah siap untuk melaksanakan konseling? Sudah siap Ibu. Oke. Di sini kan juga maaf ya Mbak, karena kita nggak bisa ketemu secara langsung, jadi kita laksanakan sesi konseling pada sesi satu hari ini dengan dari itu ya. Oke, untuk itu bisa dimulai untuk menyatakan masalah apa yang Mbak Feby hadapi dan pemikiran Mbak yang mungkin sekiranya mengganjal di hati Mbak Feby. Silahkan Mbak. Baik Ibu, terima kasih. Tadi ya. Akhir-akhir ini saya tuh kayak apa ya, merasa insecure atau rendah diri gitu Bu. Mohon maaf Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas Mbak. Oke, saya lanjutkan. Saya kayak merasa rendah diri gitu akhir-akhir ini, karena kayak apa ya Bu ya, saya tuh sedikit takut untuk menjalani kuliah sebenarnya, karena kayak bertambahnya semester pasti kan tugas-tugasnya itu juga lebih susah ya Bu ya. Ini pemikiran saya aja sih, kayak lebih susah. Terus itu saya takut keteteran, takut tidak bisa membagi waktu antara tugas dan juga tugas kuliah dan juga tugas dari organisasi yang lain seperti itu Bu. Nah, yang saya takutkan ini kayak terlalu berlarut-larut, seperti saya pikirkan terus, kayak membuat saya overthinking, gelisah, dan yang lain-lain. Nah, hal itu tuh kayak selalu memunculkan pikiran yang negatif gitu kepada diri saya, yang menjadikan hal itu tuh berdampak
pada kehidupan sehari-hari saya. Kayak saya jadi sering gelisah, overthinking, menangis, bahkan tanpa sebab pun saya tuh bisa tiba-tiba gelisah kayak gitu, Bu. Nah, itu cukup mengganggu saya akhir-akhir ini. Eh, di sini kan Mbak Feby merasa insecure karena ya hal itu tadi ya, hal yang takut dalam kuliah dengan tugas juga yang semakin bertambahnya semester ini semakin banyak. Terus juga Mbak Feby mengatakan bahwasanya dengan hal-hal tersebut Mbak Feby ini seringkali merasanya overthinking, terus menangis. Selain hal-hal yang Mbak Feby sampaikan tadi, apa sih yang melatarkan Mbak Feby itu kayak terlarut-larut dalam hal overthinking, terus menangis kayak gitu. Selain ketakutan-ketakutan itu tadi. Mohon maaf Ibu, suaranya tidak terdengar dengan jelas, kayak kecil sekali gitu Ibu. Oke, saya ulangi Mbak Feby, mohon maaf sebelumnya. Jadi kan tadi Mbak Feby mengatakan bahwasanya Mbak Feby ini merasa insecure, terus takut untuk menjalani kuliah karena semakin bertambahnya semester ini semakin banyak tugasnya. Sedangkan di organisasi sendiri juga Mbak Feby ini banyak tanggung jawab yang Mbak Feby ambil, kayak diberikan kepada Mbak Feby seperti itu, yang menyebabkan Mbak Feby ini selalu merasa overthinking, terus merasa gelisah, terus juga menjadikan Mbak Feby ini sering menangis dan kayak uh, melakukan tindakan-tindakan yang uh, merugikan Mbak Feby, Mbak Feby kan seperti itu. Nah, di sini apa sih kayak penyebab utama selain itu, penyebab lain selain rasa takut untuk menjalani kuliah dan urusan di organisasi itu? Apakah ada hal lain yang menyebabkan jadi merasa seperti itu? Baik Bu, jadi kalau penyebab itu mungkin lebih ke tuntutan sebenarnya, kayak ekspektasi. Nah itu kayak ekspektasi entah dari lingkungan sekitar yang kayak apa ya, menurut saya harus sempurna dalam bidang itu gitu Bu. Jadi kayak hal itu membuat pressure kepada diri saya, kayak saya harus selalu melakukan yang terbaik gitu. Itu faktor yang saya rasakan yang lainnya itu. Dari tuntutan ini tadi, apa sih yang Mbak Feby lakukan untuk menjalankan tuntutan itu? Kayak Mbak Feby kan tadi bertindak untuk kayak sering overthinking karena masalah itu dan sering merasa gelisah dan hal-hal lain yang sedikit nangis seperti itu kan Mbak. Nah, dari hal itu apakah Mbak Feby tidak melakukan hal-hal yang membuat Mbak Feby ini bangkit untuk menjalankan tuntutan yang ada? Apa yang saya lakukan ya pastinya saya berusaha sebaik mungkin gitu ya Bu ya, untuk menjalankan kewajiban saya tentunya untuk untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada misalkan, lalu juga apa ya, ya kayak sewajarnya anak kuliah itu kan ya pasti juga itu sebuah kewajiban gitu ya Bu ya. Tetapi dari hal itu tuh terkadang memang saya masih belum bisa berpikir positif gitu, kayak walaupun saya sudah mengerjakannya dengan baik atau dengan sungguh-sungguh, tapi selalu ada hal yang kayak membuat saya itu kayak takut gitu, masih ada hal seperti itu. Di sini Mbak Feby mengatakan takut. Takutnya ini takut yang seperti apa sih? Takut tidak sesuai ekspektasi saya gitu, kayak semisalkan saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi di akhir saya ternyata masih kurang untuk menjalankan hal tersebut atau tidak maksimal gitu, padahal itu saya sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Nah, saya tuh takut akan pandangan orang lain melihat hal tersebut gitu, misalkan saya gagal di akhir gitu ya, atau tidak memuaskan lah. Tapi yang saya takutkan adalah
pandangan dari orang lain. Saya takut orang lain itu tahu kalau saya itu gagal kayak gitu. Kenapa Mbak Feby ini berpikiran bahwasanya orang lain ini takut menakutkan orang lain ini memandang Mbak Feby ini gagal, takut ketika Mbak Feby gagal diketahui orang lain. Yang saya takutkan, kenapanya? Di sini kan Mbak Feby mengatakan tadi Mbak Feby gagal itu takut ketika orang lain mengetahui. Nah, apa sih yang menjadikan Mbak Feby ini takut ketika orang lain itu mengetahui hal tersebut? Yang saya takutkan ya kayak orang mandang saya jadi kayak apa ya? Mungkin merasa dikasihani juga bisa ya, kayak padahal kan saya juga sudah menunjukkan hal tersebut kayak udah secara bersungguh-sungguh misalkan, tapi di akhirnya saya nggak bisa. Nah, yang saya takutkan orang-orang kayak memandang saya itu kayak rendah kayak gitu. Kenapa Mbak Feby ini selalu berpikir bahwa orang lain itu berpikir rendah tentang keadaan Mbak Feby dengan hal yang seperti itu? Mohon maaf Ibu, suaranya terputus-putus di saya. Apakah dengan memikirkan hal-hal yang kayak ditakutkan dari orang lain, kayak orang lain menganggap Mbak Feby ini kayak rendah, terus kayak apa ya, kayak tadi kayak mengasihani Mbak Feby, itu membuat Mbak Feby itu terus mempunyai asumsi yang kayak apa ya, enggak deh, orang lain itu pasti namanya aku kayak gini, apakah seperti itu? Ya, saya punya asumsi sendiri dalam diri saya bahwa orang lain pasti memandang saya tuh seperti itu, kayak memandang saya rendah ataupun saya tidak bisa melakukannya dengan benar kayak gitu. Di sini di sini Mbak Feby kan memikirkan asumsi seperti itu karena Mbak Feby ini belajar ini dari kayak ketakutan akan kegagalan Mbak Feby, kayak kalau aku gagal takutnya orang lain itu seperti ini ke aku. Semisal di keadaan lain di mana Mbak Feby ini tidak gagal, apakah hal seperti itu masih terus muncul? Jika saya tidak gagal gitu, mungkin tidak, karena saya juga belum tahu ya Bu ya kedepannya seperti apa. Nah, jika saya tidak gagal, mungkin pemikiran tersebut tidak akan ada sih Bu. Dengan pemikiran tersebut kan ketika itu tidak gagal, tapi ketika balik lagi itu terjadi akan tetapi dengan kondisi yang lain, misal kayak Mbak Feby ini memikirkan hal itu apakah ketika orang lain itu memandang Mbak Feby ini secara langsung dengan tatapan muka yang mungkin apa ya, sedikit kurang setuju, kayak sedikit apa, tidak menghargai dengan keadaan Mbak Feby ini, apakah itu muncul dengan secara langsung dari Mbak Feby memikirkan bahwa orang ini tuh nggak suka sama saya? Pemikiran tersebut itu munculnya tuh juga karena lingkungan sekitar gitu Bu. Jadi kayak tidak langsung dari pikiran saya, tetapi dari tindakan orang di sekitar, kayak misalkan menurut saya harus bilang kayak kamu tuh harus kayak gini, harus sempurna, harus bisa, harus lancar. Nah, hal tersebut itu kayak tertanam dalam diri saya kalau saya ya memang harus kayak gitu. Nah, itu yang membuat pemikiran tersebut itu kayak terus berada di pikiran saya. Jadi pastinya hal tersebut itu munculnya dari tindakan orang-orang di sekitar saya. Ya berarti yang latar belakang ini sebenarnya dari tindakan dari orang sekitar Mbak Feby seperti itu.
Nah, di sini kan kayak Mbak Feby itu belum mengetahui hal itu udah terjadi atau belum, karena Mbak Feby di sini belum yang apa ya, yang gagal, karena Mbak Feby ini masih menakutkan kegagalan itu yang belum sempat terjadi kan, gitu kan. Nah, untuk itu saat Mbak Feby ini ngelak apa ya, di keadaan nyata Mbak Feby sempat gagal, apakah Mbak Feby masih berpikiran dengan kondisi-kondisi orang yang ada di sekitar Mbak Feby? Eh, Sebenarnya hal ini tuh sudah terjadi, Bu. Sudah terjadi. Nah, pada saat kejadian seperti itu atau dalam situasi tersebut, pastinya saya juga memikirkan kondisi-kondisi orang di sekitar saya. Seperti ya itu tadi ya, kayak dari ekspektasi itu muncul, lalu saya juga memikirkan orang yang berekspektasi seperti itu kepada saya, entah itu kayak perasaannya gimana ya kepada saya, lalu apa yang saya harus lakukan, tindakan apa sih yang sesuai yang harus saya lakukan, itu pasti yang muncul di pikiran saya. Saya mengetahui ya Mbak Feby bahwasanya hal seperti itu kayak pastinya akan kita rasakan ketika mendapatkan apa kayak kurangnya dari kita itu, pasti kita selalu memikirkan orang lain di sekitar kita yang tentunya pasti mereka atau apakah mereka merasakannya ya, apakah mereka seperti ini ya. Nah, di sini kapan sih Mbak Feby merasakan hal-hal itu? Apakah ini sudah terjadi atau atau ini tuh terjadi kayak on off seperti itu? Eh, Bisa dibilang cukup lama ya, kayak perasaan ini muncul itu setiap kali pergantian semester Ibu. Jadi kayak tiap semester kan pasti kan kita juga di akhir ada nilai akhirnya ya Bu ya, IP atau IPK. Nah, pada saat itulah terkadang pemikiran-pemikiran ini nih muncul lagi gitu Ibu. Jadi tidak selalu yang kayak ada terus, tapi ya bisa dibilang on off gitu ya. Tapi pikiran-pikirannya itu masih terus berlanjut gitu Ibu. Selain itu Mbak, ketika perasaan itu muncul, apa sih yang Mbak Feby lakukan? Yang saya lakukan pastinya apa ya Bu ya? Saya lebih ke overthinking, lalu yang saya lakukan itu ya pastinya menangis karena saya juga nggak tahu sebenarnya mau apa yang saya lakukan. Nah, dengan cara itu tadi kayak saya bisa melampiaskan rasa emosi saya kayak gitu. Kalau nggak gitu ya saya mengalihkan kepada hal lain seperti keluar main sama teman-teman, ataupun kalaupun di rumah pun juga saya menonton film, atau pokoknya mengalihkan biar perasaan tersebut saat muncul itu tidak membuat saya ke pressure atau tertekan kayak gitu. Baik Mbak, saya bisa merasakan apa yang Mbak rasakan. Mungkin dengan itu juga Mbak Feby ini mengalihkan agar kayak Mbak Feby merasa lebih baik juga dengan perasaan-perasaan tersebut. Tapi di sini kan Mbak Feby mengalihkan dengan hal-hal yang seperti itu. Apakah ketika hal-hal seperti itu sudah Mbak Feby laksanakan, Mbak Feby lakukan dengan keluarga dengan teman atau nonton film dan banyak hal lain yang Mbak Feby lakukan, ketika balik lagi itu Mbak Feby masih merasakan hal yang sama? Iya Ibu, misalkan saya sudah mengalihkan pemikiran tersebut saat muncul gitu ya. Nah, otomatis kalau saya sudah di rumah pun saya kembali terpikirkan Ibu. Jadi kayak lebih ke apa ya, susah untuk saya kendalikan gitu. Nah, ketika saya di luar mungkin saya bisa lupa akan hal itu, tapi ketika saya kembali ke rumah ataupun saya saat sendirian, nah pikiran tersebut pasti muncul-muncul lagi seperti itu. Di sini kan Mbak Feby mengatakan kalau ya itu hanya sekedar ketika
saya nggak berada dengan diri saya sendiri. Sebenarnya saya nggak sendirian, itu pasti bakal jalan. Akan tapi ketika saya balik ke rumah dan saya sedang sendiri itu akan kembali lagi terjadi. Nah, di sini adakah hal-hal yang membuat Mbak Feby ini merasa bahwa hal itu tuh sebenarnya nggak patut saya pikirkan berlarut-larut, terus kayak itu nggak baik dan kayak nggak, Feby ini mencoba untuk berpikir positif seperti itu. Apakah Mbak Feby pernah melakukan hal seperti itu? Nah, Ibu, pastinya kayak ketika hal-hal yang negatif itu terlintas, pastinya saya juga melakukan penguatan positif pada diri saya sendiri, kayak oke, saya bisa melakukan hal ini, cuman caranya memang tidak langsung atau tidak spontan gitu ya Bu ya. Pastinya juga ada prosesnya, tidak langsung bisa saya terima. Pastinya kayak berusaha apa ya, menguatkan dengan afirmasi positif, entah itu dari diri saya sendiri ataupun saya mencari dalam diri orang lain, atau contohnya kayak saya bercerita kepada teman saya, lalu teman saya memberikan afirmasi positif kepada saya. Nah, hal tersebut itu membantu sekali untuk saya. Nah, terkadang hal-hal tersebut itu tidak muncul dalam diri saya, tapi juga ada bantuan dari orang lain seperti itu. Berarti di sini kan Mbak Feby ini tidak melulu dengan selalu mengajak orang di sekitar Mbak Feby itu nggak peduli kan ya? Mohon maaf Ibu, boleh Berarti diulang? Mbak Feby juga dengan pernyataan barusan Mbak Feby ini nggak menilai semua orang itu sama dalam kayak semua orang itu kasihan sama saya, semua orang itu gini, semua orang itu kayak pasti ngecek saya itu buruk. Ini Mbak Feby ngomong barusan dengan cerita itu kan temennya ini masih memberikan afirmasi positif, yang mana di situ Mbak Feby juga merasakan kalau oke, teman saya memberikan hal seperti ini itu menurut saya membantu dengan keadaan saya sekarang seperti itu. Nah, di sini apakah apakah yang Mbak Feby inginkan untuk mencapai perasaan menghilangkan perasaan di mana Mbak Feby ini di keadaan gagal dan tidak Tapi kita kan oleh catering nggak? Aku oleh catering siang nggak sih Kak? Tidak selalu berpikir negatif. Lebih baik tidak merasa. Banget. Bisa meninggalkan iki semua. Mengurangi. Nah, itu ya saya juga pastinya ada inginlah untuk secara bertahap menghilangkan perasaan seperti itu. Nah, yang sudah saya rasakan sih pastinya hal tersebut itu bisa hilang, atau bisa hilang secara berproses itu juga dalam diri saya sendiri pastinya ya Bu ya. Ketika saya mengalami hal tersebut, yang saya lakukan kan saya tadi juga sudah menjelaskan ya bahwa saya melakukan afirmasi positif kepada diri saya, lalu juga mencari afirmasi positif lain dari orang lain yang pastinya juga sangat membantu saya. Nah, kedepannya mungkin saya juga pencapaian yang ingin saya lakukan untuk menghilangkan ya dengan cara itu sih, untuk sekarang dengan afirmasi positif pada diri saya, lalu juga saya berusaha untuk tidak memikirkan hal yang belum tentu hal tersebut itu terjadi kepada diri saya gitu. Jadi kayak lebih ke positive thinking aja gitu Ibu. Di sini saya sangat mengapresiasi ya Mbak Feby karena Mbak Feby ini sudah bisa memikirkan hal-hal yang membuat Mbak Feby ini bisa berubah, hal-hal yang membuat Mbak Feby ini bisa lebih baik lah berpikir kayak tadi yang Mbak Feby sebutkan untuk
afirmasi positif, bukan hanya untuk Mbak Feby, karena tadi Mbak Feby mencari afirmasi positif itu dari teman lain yang bisa mendukung keadaan Mbak Feby seperti itu. Nah, di sini mungkin dengan keterbatasan waktu yang ada Mbak Feby ya, tadi kan kita sudah sepakati dengan jadwal ini. Nah, ini kan dari permasalahan Mbak Feby juga belum tertuntaskan secara tuntas seperti itu. Saya izin untuk menyimpulkan dari permasalahan Mbak Feby ini tadi, Mbak Feby merasa seringkali insecure dengan diri karena takut untuk menjalani kuliah dan juga beberapa hal yang menjadi tanggung jawab Mbak Feby. Selain itu juga Mbak Feby mendapatkan tuntutan dari lingkungan sekitar Mbak Feby yang membuat Mbak Feby ini seringkali merasa gelisah, terus juga sering memiliki pikiran negatif yang membuat Mbak Feby ini seringkali menangis seperti itu. Maka hal-hal yang kayak yang itu menurut Mbak Feby ya kurang baik kayak gitu dan mengganggu keseharian Mbak Feby. Nah, dari sini mohon maaf ya Mbak Feby, untuk sesi konseling kali ini kita cukupkan. Nanti kita akan jadwalkan lagi untuk sesi konseling berikutnya yang mana kita nantinya akan menuntaskan permasalahan Mbak Feby seperti itu ya Mbak Feby. Untuk pamit, terima kasih untuk ketersediaan Mbak Feby dalam melaksanakan sesi konseling kali ini meskipun secara daring seperti itu. Untuk itu bisa kita cukupkan sekarang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ini Mbak. Herek mending saiki to Siapa aduh. sing record iku Mang? Aku Aku gak yang menanyakan perasaan, kamu gak perkenalan. Iya, makanya apa Wis kenal. penggalian sing perasaan iku kurang. Herek tak omongnya dhewe saiki mending diskusi to. Diskusi kayak saiki dhewe diskusi kayak core belief terus tapi apa sih takoni gak sih dia ora. Ya awakmu lebih ke iki ta. Apa ya